Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama telah hadir di malam 10 di bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dimulai daripada bulan Rajab. Para guru-guru kita dan orang-orang tua kita dahulu apabila memasuki daripada bulan Rajab, mereka berdoa. Di dalam doanya, Allah barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, panjangkan umur kami sampai datangnya bulan Ramadan. Kenapa kita minta kepada Allah panjang umur sampai datangnya bulan Ramadan? Bukankah bulan Syawal, bulan silaturahmi, tempat kita berbahagia kakala kita setelah melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, dengan tilawatil Quran dan melaksanakan sholatul tarawih. Hari kemenangan telah tiba kakala hari raya Idul Fitri. Sesudah melaksanakan ibadah puasa di Ramadan, kita pun melaksanakan ibadah puasa sunnah, yakni puasa Sittah min Syawal. Fadilah keutamaan puasa sunnah sesudah bulan Ramadan, yakni puasa Syawal. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan wa atba Sittah min Syawal fakana man shoma dahr. Siapa saja yang puasa di bulan Ramadan dan dia puasa 6 hari di bulan Syawal, sama seperti puasa pahalanya 1 tahun. Bahkan kakala masuk di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, mereka yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah di dalam menyempurnakan rukun Islam yang kelima, meninggalkan keluarga yang dicintai, meninggalkan tanah air, mengorbankan harta benda, memenuhi panggilan Nabiullah Ibrahim di dalam menyempurnakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kenapa kita enggak minta wabalikna ilal Dzulhijjah? Yang kita minta Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, panjangkan umur kami sampai datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan yang sangat agung, bulan Ramadan bulan yang sangat mulia, afdhalus syuhur, paling utama dari bulan-bulan yang 11 adalah bulan Ramadan. Kenapa? Dikarenakan bulan Ramadan Allah wajibkan melaksanakan ibadah puasa. Allah firmankan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Yang dikatakan syahrul syiyam, Ramadan adalah bulan puasa, syahrul ibadah, bulan ibadah. Enggak biasanya orang puasa tiba-tiba dia puasa di bulan Ramadan.
Enggak biasa orang baca Quran tiba-tiba dia baca Quran. Enggak biasa i'tikaf di masjid kakala datang bulan Ramadan dia i'tikaf di masjid. Enggak biasanya dia melaksanakan sholatul sunnah begitu banyak ba'da sholatul isya, kecuali dia melaksanakan sholat ba'da isya ada 2 rakaat. Tetapi tatkala datangnya bulan Ramadan, dia bisa melaksanakan sholat sunnah ba'da sholatul isya sampai 20 rakaat di dalam melaksanakan sholatul tarawih dan melaksanakan sholatul witir 3 rakaat. Enggak biasanya bangun di waktu malam kakala Ramadan, mereka bangun di waktu malam menghiasi malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu. Pintu langit yang senantiasa terbuka tiba-tiba tertutup, tiba-tiba terbuka dengan datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ini kemuliaan di bulan Ramadan. Enggak bisa didapatkan 11 bulan yang akan datang kecuali di bulan Ramadan. Pantas Nabi Muhammad SAW dia berdoa, Allah barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, panjangkan umur kami sampai datangnya bulan Ramadan. Kenapa kita enggak minta Allahumma yutawwir a'marana wa wasi' arzakana wa sahih ajsadana? Kenapa kita enggak mohon kepada Allah di awal bulan Rajab, ya Allah panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, luaskanlah rezeki kami. Tapi kita minta kepada Allah, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Karena keberkahan yang Allah berikan kepada seorang hamba melebihi segala-galanya. Apa yang dia belum minta, Allah udah kasih karena keberkahan yang telah tercurahkan kepada dia. Apa yang belum dia minta, Allah udah kasih. Itulah yang namanya barokah. Itulah yang namanya barokah. Apa? Jadatul anil khair, bertambah kebaikan. Kebaikan di dalam usia yang Allah berikan kepada mereka. Usianya bertambah di dalam bilangan tanggal ataupun bilangan angka. Tapi sebenarnya jatah hidup itu berkurang. Dengan berkurangnya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, per tahun, berarti jatah hidup kita berkurang atau bertambah? Berkurang, bertambah? Berkurang. Yang bertambah ini adalah nomor angka. Nomor angka. Kalau Allah berikan kepada kita keberkahan di dalam usia umur kita, alhamdulillah. Di penghujung sisa daripada umur kita, dihabiskan waktunya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disabiquna bil khairat, di dalam berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfirati wa ridwani, mereka bersegera mencari ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab. Kenapa? A'malul ibadah yudha'ifatu fi ashhurul hurum. Dikarenakan bulan-bulan yang sangat mulia ini, semua ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bulan Rajab ini bulan latihan buat kita buat ibadah. Latihan bulan Rajab ini awal permulaan sebelum datangnya bulan Ramadan, buat latihan kita di dalam beribadah. Maka dianjurkan untuk memperbanyak tilawatil Quran di bulan Rajab, memperbanyak zikir dan tahmid di bulan Rajab, memperbanyak istighfar di bulan Rajab dengan ucapan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub
Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini bulan latihan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun di waktu malam sebelum nanti datangnya bulan Ramadan. Termasuk dianjurkan untuk beribadah puasa. Di dalam hadis Nabi SAW, inna fil jannati nahran yuqalu rajabun asaddu bayanan minal labani wahla minal asali man soma yawmin min rajabin saqallahu min dalikan nahar. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sungai, dikatakan sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Tidak ada sungai yang ada di dunia kecuali ada di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disiapkan untuk orang-orang yang tertentu saja yang bisa minum dari sungai Rajab, bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Rajab. Al-Hab dianjurkan untuk puasa di bulan Rajab. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman min rajabin ka ibadati sanah. Siapa saja yang puasa di bulan Rajab satu hari sama seperti pahalanya satu tahun. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tawarkan kepada kita di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Rajab. Sehari kita puasa di bulan Rajab, pahalanya ibadah puasa satu tahun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Rahu Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi tidak puasa sesudah bulan Ramadan kecuali Nabi puasa bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Di dalam melaksanakan ibadah puasa satu bulan penuh sesudah melaksanakan puasa Ramadan, kecuali Nabi puasa bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nabi puasa 30 hari. Itu Nabi puasa bulan Rajab berapa? 30 hari. Kalau kita bagaimana? Kita boleh pilih. Boleh 30 hari, bagus. Ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita puasa setiap Senin dan Kamis per Jumatnya. Berarti 4 kali Jumat berapa ini? 8 kali. Kalau enggak bisa juga setiap Jumatnya, per minggunya, per Jumatnya. Berarti sebulan dapat berapa? 4 kali kita puasa, 26 hari kita enggak puasa. Banyakan mana puasa mereka kagak? Kagaknya. Kalau 4 hari kita enggak puasa dalam 1 bulan, maka kita puasa sehari sekali dah. 30 hari kita ambil 1 hari. Kita puasa di bulan Rajab. Supaya apa? Supaya dapat fadilah keutamaan pahala yang besar yang Nabi janjikan bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Rajab. Alhamdulillah. Biar hidup kita berkah. Apa yang berkah? Yadatul anil khair. Bertambah kebaikan. Yakni panjang umur dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Tuh yang kita kepengen. Udah panjang umur, sehat badannya. Amalnya banyak. Alhamdulillah. Jadi khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya kalian, kata Nabi, adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Alhamdulillah. Istilah cepedak matang pohon, wangi banget. Alhamdulillah. Tuh orang panjang umurnya, sehat, badannya, amalnya banyak.
pengajian di mana-mana sampai. Duit cukup. Kita minta sama Allah duit dan banyak-banyak, cukup aja. Kalau udah cukup, alhamdulillah, berkah bulan Sya'rajab, bulan Sya'ban. Nuzul Quran, nuzul apa? Isra Mi'raj belum. Sya'ban, nisfu Sya'ban belum. Puasa belum. Tarawih. Allah Ta'ala berfirman, inna iddatasy syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arbatul hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan yang telah Allah tetapkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu mutawaliyatun 3 bulan berturut-turut. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Wa syahrun yufariqu baina Jumadil akhir wa Sya'ban wa huwa syahrur Rajab. Sedangkan 1 bulan ini dipisahkan di antara 3 bulan. Dan diapit dengan 2 bulan, yakni bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Ini adalah bulan yang sangat agung, adalah bulan Rajab, termasuk bulan yang membawa keberkahan bagi kita. Sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan yang Allah tetapkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, pertama Allah ciptakan yang namanya waktu. Waktu dulu. Maka Allah bersumpah, wal fajri demi waktu fajr, wal asri demi wad duha demi waktu pagi, wal laili demi waktu. Maka waktulah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita tinggal di dunia, tinggal nunggu apa? Waktu mati. Likulli ummatin ajal. Setiap umat pasti punya waktu. Faijaja ajaluhum la yatakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap sesuatu itu ada waktunya. Apabila waktu telah tiba, apabila ajal telah tiba waktunya, tidak ada seorang yang menunda atau memajukan walaupun cuman sesaat. Maka waktulah yang pertama kali Allah ciptakan. Istilah orang barat, waktu itu adalah uang. Space money. Istilah kata apa itu? Waktu itu adalah uang. Time is money. TS maning namanya. Teh manis. Waktu adalah uang. Istilah orang barat. Sebab kalau orang dagang, kalau dia tutup, berarti rugi gak? Kalau dia nggak buka toko, berarti nggak dapat duit. Kalau dia nggak usaha, nggak dapat duit. Kalau dia nggak kerja, nggak dapat. Itu istilah orang barat. Tapi kita jangan. Tidak ada waktu kecuali buat ibadah kepada Allah Subhanahu. Sehingga tidak ada waktu sia-sia yang kita lalui kecuali mengandung pahala yang Allah berikan kepada kita. Kita buka usaha, nyari uang, ditulis ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita melangkah dalam satu langkah, suatu perjalanan di dalam mencari rezeki, ditulis ibadah di sisi Allah Subhanahu. Ringat bercucuran. Malam yang dingin udaranya, siang dalam keadaan panas, tapi kita niat cari rezeki, usaha buat ibadah, ditulis ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia. Biar hidup kita berkah,
Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Di zaman jahiliyah, ketika 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Ashhurum, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram serta bulan Rajab, orang-orang jahiliyah ketika itu kakala datang bulan yang dimuliakan oleh Allah, mereka tidak mau berperang karena memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kakala masuk bulan Rajab, mereka nggak mau berperang. Karena kebiasaan orang jahiliyah ketika itu, orang-orang bangsa Arab ketika itu, demen yang namanya perang. Kalau orang diem aja nggak ada keributan, dia pusing. Gimana caranya biar orang biar ribut, biar perang, saling bacok-bacokan, saling bunuh-bunuhan. Dia nggak demen kalau hidup ini dalam keadaan tentram. Itu orang jahili, dia nggak demen orang damai. Kakala masuk di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sampai bulan Rajab. Kakala masuk di bulan yang dimuliakan oleh Allah, mereka nggak mau berperang. Orangnya santun, orangnya baik, ramah. Bahkan kepada musuhnya pun mereka saling mengundang. Kakala masuk bulan Rajab, nggak mau berperang. Mereka bersilaturahmi, saling mengunjungi ke tempat mereka yang kemarin-kemarin dia perang. Saling memberikan hadiah, saling memuliakan. Bahkan mereka itu mengundang orang tersebut supaya datang ke rumahnya. Karena memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mereka nggak mau perang. Dikatakan Syahrul Asad, bulan tuli, yakni bulan keheningan, damai. Dia nggak mau perang dan ribut. Karena memuliakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adat istiadat orang jahiliyah ketika itu. Pada masa itu sebelum datangnya Islam. Makanya datangnya Islam akan membawa kedamaian bagi pemiliknya, bagi pengikutnya, ataupun orang yang mengimani, yang mempercayai agama Islam. Inna dina indallahi Islam, akan membawa kedamaian, rahmatan lil alamin. Bahkan orang yang hidup berdampingan dengan orang Islam terasa damai. Tidak ada keributan dan tidak ada usik dia. Di dalam peribadatan mereka, di tempat beribadah mereka masing-masing. Tuh, agama Islam sangat luar biasa. Agama yang harmonis. Itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fis sittati ayyam. Tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min duni min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbil amra minas sama fil ardi summa ya'rudu ilaihi fi yaumin miqdar alfa sanatin mimma ta'udun. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Suratus Sajadah ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya masa waktu adalah 6 hari. Allah ciptakan langit dan bumi ini masa waktunya 6 hari. Dimulai dari hari Sabat, hari Sabtu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu sampai hari Kamis. Selesai ciptaan Allah langit dan bumi dan seisinya. Kemudian Allah ciptakan tuh alamul ilahiyah, alam ketuhanan yang ada di atas langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Di situ namanya Baitul Ma'mur, Lauhil Mahfuz, Sorahul Galam, dan kursi. Allah ciptakan masa waktu cuman 1 hari, pas hari Jumat pada asar selesai ciptaannya. Pada asar kemudian Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Yudabbiru amra minas sama, dialah Allah yang telah mengatur urusan yang dari langit dan urusan yang dari bumi. Summa ya'rudu fi yaumi kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah lah yang mengatur urusan yang di langit dan di bumi. Cobalah urusan Allah Ta'ala kepada seluruh makhluknya. Urusan yang dari bumi naik ke langit, yang dari langit turun ke bumi. Miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Ukuran waktu masanya adalah 1000 tahun. Jadi urusan yang di langit dan di bumi itu perjalanan masa naik ke atas dan keturun ke bawah, pulang pergi, itu masa waktunya adalah 1000 tahun. Itu kekuasaan Allah. Tapi bisa waktu yang begitu panjang bisa dipotong dengan waktu yang begitu singkat. Turfatul ain. Disingkat tuh dengan kedipan mata sampai. Dengan izin Allah. Wa idza arada ayyakulahu kun. Jika Allah berkehendak sesuatu jadi maka jadi. Tuh peristiwa Isra Mi'raj. Junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di luar nalar akal manusia, tapi Allah mau jadi gak? Zaman dulu tidak ada alat teknologi yang canggih seperti sekarang. Kendaraan perjalanan yang jauh bisa di waktu tempuh jalan yang begitu singkat, tapi zaman itu tidak ada kecuali naik onta. Tapi Allah kepengen lunuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir, karena Allah akan memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kebesarannya untuk disampaikan kepada manusia agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan yang sangat singkat, hanya hitungan berapa menit saja Nabi telah sampai dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke alamul dunya. Ada di samping istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu waktu yang panjang bisa jadi singkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Innahu wasami'un basir, sungguhnya Allah Maha melihat dan lagi Maha mendengar. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tapi penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluk. Kalau makhluk bisa ngelihat dengan ada mata. Kemudian mata ini dilapisi dengan apa? Nih, bulu mata dengan kelopak mata. Dengan dilepas tuh kelopak matanya, dia akan bisa ngelihat dengan alat mata tersebut. Ciptaan Allah, dia bisa ngelihat keajaiban, keindahan alamul dunya. Itu namanya makhluk. Tapi kalau Allah Maha melihat, lihatan Allah nggak seperti penglihatan makhluk dengan melalui mata. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya dengan melalui telinga. Allah tidak punya telinga dan tidak punya mata untuk melihat dan untuk mendengar. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu yang Allah ciptakan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan serupa dengan makhluk, berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia makhluk. Makanya kita orang Islam nggak yakin dan wajib nggak percaya. Wajib ingkar. Dengan keyakinan orang Nasrani bahwasanya di mereka meyakinkan
bahwa Nabiullah Isa sebagai anak Tuhan dan dijadikan beliau sebagai Tuhan. Tapi bagi umat Islam itu keyakinan yang batil yang nggak bisa diterima dengan ilmu tauhid. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul, berupa manusia sama seperti kita, berbentuk, punya mata, punya hidung, punya telinga, punya tangan, punya kaki, dia bisa berbicara dengan mulutnya, dan beliau bisa makan apa yang kita makan. Maka mustahil kalau beliau sebagai anak Tuhan. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Fatihah.